wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la ilaha ghairuhu, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian, as-saimina was-saimat, para orang tua kami, para pengurus sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita berbahagia di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir ketetapan kita berada di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, keluarga beliau, dan setiap orang-orang yang berada di atas sunnah beliau ila yaumiddin, sampai ditegakkannya hari agama. Ikhwati azakumullah, salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan manusia adalah rezeki berupa harta. Allah tetapkan sebahagian kita dengan sebahagian yang lain memiliki kelebihan-kelebihan harta, yang sekaligus ikhwati azakumullah, harta ini menjadi fitnah yang sangat besar di dalam kehidupan manusia. Dan salah satu penyebab kerusakan dan kezaliman, kenifakan, kemunafikan di dalam kehidupan manusia adalah hubbul mal, cinta terhadap harta. Sehingga ikhwati azakumullah, orang zalim sebabnya hanya satu, yaitu hubbud dunia. Orang munafik, nifaq ada di dalam hati manusia, sebabnya juga satu, hubbul mal. Karenanya ikhwati azakumullah, kecintaan terhadap harta ini kalau tidak diberikan cara untuk melepaskannya, maka manusia akan terbelit di dalam harta. Juga sebab dengan adanya harta tersebut, orang menzalimi orang lain untuk mengambilnya. Timbul pencurian, timbul perampokan, timbul penipuan, dan lain-lain sebagainya. Dengan sebab harta tidak beredar sebagaimana mestinya, hanya berada di tangan-tangan orang-orang tertentu. Wa ma afa Allahu min rasulihi min ahli al-qura falillahi wa li rasulihi wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh membagi harta, sebahagian dari harta yang kita miliki, liyakuna, supaya tidak ada harta itu dulatam bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya kalian saja, sehingga menimbulkan kedengkian, menimbulkan hasad, menimbulkan kezaliman, sehingga muncul perampokan, penipuan, dan lain-lain sebagainya. Maka alangkah besarnya syariat Islam mewajibkan kita untuk menginfakkan sebahagian harta yang kita miliki tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat berat terhadap orang-orang yang menahan hartanya, tidak berinfak di jalan Allah tabaraka wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat Taubah
ayat ke-34 ke-35 Allah tabaraka wa taala berfirman walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas dan perak wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan dia tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum, beri kabar gembira mereka, kata Allah. Beri kabar gembira. Dengan apa? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ini seakan-akan apa? Ejekan. Beri kabar gembira. Tapi kabar gembiranya apa? Azab yang pedih. Seakan-akan Allah mengejek orang-orang yang menimbun harta tersebut. Dan pada hari kiamat nanti, ikhwati azzakumullah, harta itu menjadi pemberat bagi dia. Allah katakan, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah yang dahulu kalian timbun-timbun, yang kalian tumpuk, yang kalian kumpulkan, li anfusikum, hanya untuk diri kalian saja. Ini bukan berarti mencari harta, mengumpulkan harta dilarang, tapi yang dilarang apabila kita hanya berkonsentrasi dengan harta tersebut li anfusina, untuk diri kita, tidak dibagikan dan disebarkan ke banyak orang. Maka kata Allah, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka nikmatilah, cicipilah, rasakanlah apa yang kalian pernah simpan dahulu, yang tidak pernah kalian infakkan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, man atahu Allahu malan, barang siapa yang diberi oleh Allah harta, falam yuaddi zakatahu, dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, muthila lahu yaumal qiyamah sujaan aqra, maka dirubahlah harta tersebut bagi dia pada hari kiamat seperti seekor ular aqra yang sangat besar, lahu zabibatani, yang memiliki dua taring, yatuquhu yaumal qiyamah, yang akan mematuk dia pada hari kiamat. Thumma ya'khudu bilihzamataihi, kemudian ular tersebut mengambil orang yang tidak mengeluarkan zakat tersebut dengan dua taringnya tersebut. Thumma yaqulu, kemudian ular tersebut mengatakan, ana kanzuka, saya adalah timbunanmu dahulu, saya adalah perbendaharaanmu dahulu. Ana maluka, aku adalah hartamu. Harta itu dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi sesuatu yang menghancurkan pemiliknya. Thumma tala hadhil ayah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Allah Ta'ala, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairan lahum. Kata Allah, jangan pernah menyangka salah seorang di antara kalian, orang-orang yang bakhil dengan apa yang diberikan oleh Allah, menahannya, menyimpannya, min fadlihi, dari rezeki yang Allah berikan tersebut, khairan lahum, itu menjadi kebaikan bagi mereka. Jadi jangan sampai orang yang punya harta banyak dengan miliaran, triliunan harta yang disimpan, kemudian itu menjadi kebaikan bagi mereka. Kalla, tidaklah demikian ya. Maka ini justru akan memperberat keadaan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya khatiyazakumullah, wajib bagi seorang muslim untuk menginfakkan hartanya, untuk menghilangkan ketamaan dirinya, sehingga dia bisa menzalimi orang dengan ketamaan tersebut, merampas harta orang lain, menzalimi orang lain, menipu orang lain.
juga untuk menghindarkan kezaliman orang lain kepada dia. Ya, karena ada kecemburuan sosial sehingga membuat dia menjadi sasaran kriminalitas. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan keadaan manusia tersebut dengan mewajibkan kepada mereka untuk berbagi dari harta mereka. Sehingga ikhwati azzakumullah, harta itu yang paling muttafaq, yang paling disepakati, yang dimiliki oleh manusia, yang tidak ada perubahan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang adalah emas dan perak. Emas dan perak itu nilainya sama. Sehingga orang paling kaya ya orang yang memiliki banyak emas, orang yang memiliki banyak perak. Adapun selain itu ikhwati azzakumullah, maka terkadang berubah-ubah. Kadang disebut harta yang mewah, terkadang hilang nilainya. Tidak ada yang disepakati. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, orang yang menimbun emas dan perak. Karenanya ikhwati azzakumullah, inilah yang menjadi hitungan awal ketika orang berzakat, mengeluarkan hartanya. Maka hitungannya, timbangannya adalah emas dan perak. Karena tidak berubah nilainya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Maka ikhwati azzakumullah, bagaimana cara kita menghitung harta kita sehingga seseorang itu dikatakan kaya? Jadi dalam Islam orang kaya itu ada standarnya. Bukan hanya sekedar penampilan dia, punya ini, punya itu. Tetapi yang disebut kaya itu ada standarnya. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha khamsatu darahim." Kata Rasulullah SAW, jika kalian memiliki 200 dirham wahala alaihal haul, dan uang 200 dirham itu kalian simpan selama 1 tahun, tidak digunakan. Jadi uang nganggur, dia bisa hidup selain dari 200 dirham tersebut, sehingga dia ghani, dia tidak butuh uang 200 dirham tersebut. Batasannya berapa? 1 tahun. 1 tahun disimpan di bank, 1 tahun disimpan di laci, di lemari-lemari besi, nggak dipakai-pakai, nggak diotak-atik. Berarti apa? Dia kelebihan harta, sehingga uang itu tidak dia pakai, dia simpan. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, wajib dia mengeluarkan dari 200 dirham yang dia simpan selama 1 tahun itu khamsatu darahima, maka dia mengeluarkan 5 dirham. Kita punya 200, dikeluarkan 5 dirham, berapa persen itu Pak? 2,5%. Jadi kalau ditanya mana dalil zakat 2,5%, hadis Ali bin Abi Thalib ini. Punya 200 dirham, keluar 2,5 dirham. Walaysa 'alaika syai'un, dan tidak ada kewajiban atas kalian sesuatu pun, yakni fil dhahab, di dalam uang emas atau di dalam emas. Tidak ada kewajiban bagi kalian di dalam emas yang kalian miliki, hatta yakuna laka 20 dinaran, sampai kalian memiliki 20 dinar. 20 dinar. Punya 15 dinar enggak ada kewajiban. Ya. Punya 5 dinar enggak ada kewajiban, enggak ada zakat. Berarti apa? Masih dihitung miskin.
Tapi kalau sudah menyimpan uang 20 dinar, fa idza kanat laka isruna dinaran, jika kalian sudah memiliki 20 dinar, wahala 'alaiha al-haul, dan telah kalian simpan selama 1 tahun. Sama, ini 20 dinar enggak dipakai-pakai, disimpan saja. Jadi dia kelebihan uang. Sehari-hari dia bisa dengan uang yang lain. Ini semisal orang memiliki uang 40 dinar, misalnya 40 dinar. Yang 20 dinar disimpan, nggak dipakai-pakai. Sisanya dia bikin untuk makan, dia bikin untuk beli pakaiannya, dia bikin untuk kebutuhan-kebutuhan seharinya, sehingga uang 20 dinar nggak bergeser-geser, cuma disimpan saja. Cuma disimpan saja. Maka kalau itu disimpan selama 1 tahun, berarti dia orang kaya. Kaya itu artinya nggak butuh, nggak perlu. Dia nggak perlu dengan uang 20 dinar itu, karena dia simpan. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, fafiha, maka di dalam 20 dinar itu dia wajib mengeluarkan nisfu dinarin, setengah dinar. Jadi 20 disimpan 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan apa? Setengah dinar. Ini juga hitungannya berapa? 2,5%. 2,5% dari 20 dinar, setengah dinar. 200 dirham, 2,5%-nya adalah 5 dirham. Juga Rasulullah SAW mengatakan, laisa fima duna khamsati awaq minal waraq sadaqah. Maka tidak ada bagi kalian di 5 uqiyah minal waraqi, dari emas, sadaqatun, sadaqah atau perak, ya, sedekah. Jadi kalau kurang dari 5 uqiyah, maka tidak ada sedekah. Maka para ulama mengatakan dari hadis ini disimpulkan, ikhwati azakumullah, tentang adanya batasan kekayaan berupa penyimpanan perak itu adalah 5 uqiyah. 5 uqiyah. 5 uqiyah itu sama dengan 200 dirham tadi. Ya, 200 dirham. 200 dirham itu kalau kita gramkan, ya, kita gramkan itu sama dengan 595 gram perak, ya. 595 gram perak itu sekitar setengah kilo lebih. Setengah kilo lebih 95 gram. Dia simpan itu, ya. Sekarang nilai 1 gram perak berapa, Pak? Ada yang tahu? Ya mungkin sekitar 90.000 atau 100.000, ya. 90.000 atau 100.000 satu gramnya itu, atau kurang dari itu. Ya kalikan dengan 595. Adapun nisab emas, ya, nisab emas itu adalah 20 dinar. Dinar itu mata uang emas, ya. Mata uang emas itu sama dengan 20 mithqal, ya, 20 mithqal, yaitu 85 gram emas, ya, 85 gram emas. Itu kalau hitungannya adalah 24 karat. 24 karat itu 85 gram emas. Kalau hitungannya adalah 21 karat, maka hitungannya lebih tinggi lagi, 97, ya, 97 gram. Kalau yang disimpan itu emas 18 karat, ya, maka akan wajib zakat apabila sudah mencapai hitungan 113 gram. Ya, jadi emas itu bertingkat-tingkat. Ada yang 24 karat, ada yang 21 karat, ada yang 18 karat. Kalau yang 24 karat
maka hitungan yang disimpan adalah 85 gram. Ya. Kalau yang disimpan 21 maka 97. Kalau yang disimpan adalah 18 maka 113 gram. Ya. Dan itu wajib disimpan selama 1 tahun. Ya, kalau dia cuma nyimpan setengah tahun lalu dipakai, digunakan sehingga berkurang, ya, tadinya 85 gram karena dipakai untuk beli ini, beli itu, masih dipakai, oh berarti masih miskin. Ya, masih miskin, uang itu masih dipakai, masih dibutuhkan. Ya, fakir berarti masih hajat, masih dia butuhkan uang tersebut. Oh berarti belum wajib zakat. Ya. Nah, ikhwati azakumullah, sebab emas dan perak itu dizakatkan, para ulama mengatakan yang pertama adalah naqdiyah, sebagai barang tukar, alat tukar. Yang kedua samaniyah, dia berharga. Ya, dia berharga. Ada 2 alasannya. Yang pertama dia alat tukar, kemudian dia berharga. Zaman dahulu ikhwati azakumullah, kalau orang ingin beli beras, ya, gandum, beli baju, beli rumah, maka orang menggunakan apa? Emas. Sehingga dibentuklah emas itu dengan uang koin 1 dinar. Dan dipakailah uang itu untuk ke pasar, beli segala macam kebutuhan. Sehingga zaman dahulu ikhwati azakumullah, uang itu ditimbang. Kalau kelebihan dipotong, dipotong. Kalau kurang tambahin lagi. Sehingga bentuk uang zaman dahulu enggak mesti bulat, kadang kotak, kadang segitiga, ya. Itu salah satunya, ditimbang. Yang kedua alasannya untuk mengetahui ini uang asli apa uang palsu. Ya, sehingga bagian dalamnya masih emas apa cuma lapisannya emas. Ya, sehingga kadang-kadang uang itu dipotong. Itu problemnya zaman dahulu. Yang kedua, ikhwati azakumullah, dia butuh apa? Kis, butuh wadah yang cukup besar. Orang kalau bawa emas, uang ini, maka mereka membawanya. Coba umpamanya dia bawa 1 kilo atau 500 gram, nah itu mungkin bajunya sudah miring sebelah, berat, ya. Belum lagi gemerincingnya. Ini bisa apa? Menarik banyak kriminal. Maka untuk memudahkan itu, ikhwati jazakumullah, mereka bawalah emas mereka ke pedagang besar. Ini uang emas saya titipkan kepada Anda. Lalu sang pedagang besar mengeluarkan secari kertas, memberikan sertifikat bahwa uang si fulan ini berada di saya sebanyak 500 dinar. Kasih kertas. Mungkin kertasnya dibuat pecahan-pecahan. Ini 10 dinar, ini 5 dinar. Diberikan dia. Lalu kertas ini dia bawa ke pasar. Saya mau beli kambing. Kasih kertas. Kata orang, ngapain kambing dikasih kertas? Oh, ini bukan sembarang kertas. Ini catatan uang saya di bos fulan. Kamu tinggal bawa ini kertas, ambil uangnya di si fulan. Maka lambat laun berubahlah uang emas menjadi uang kertas. Dan dahulu orang harus betul-betul punya emas. Belakangan hari ikhwati azakumullah ini berkembang berdasarkan kekuatan sebuah negara. Dianggap sebuah negara itu memiliki simpanan emas yang banyak sehingga dia mengeluarkan uang kertas. Lambat laun bukan emas lagi yang menjadi pertimbangan, tetapi politik, kekuatan senjata, dan kemampuan untuk mempengaruhi dunia. Jadilah uang itu bertingkat-tingkat. Uang Indonesia, uang dolar, 1 dolar ditukar dengan uang Indonesia. Berapa sekarang, Pak? 15.000. Itu nolnya sudah berapa itu nolnya?
Yang satu cuma satu ya. $1 ditukar dengan 15.000. Ini sehingga ikhwati azakumullah, uang kertas kita sekarang ini dianggap sebagai emas dan perak ya, dianggap sebagai emas dan perak. Sehingga seumpama kita misalkan uang Indonesia itu uang perak, uang dolar itu uang dinar, sehingga beda harganya. Yang ini cuma satu, yang ini 15.000. Sehingga di dalam pertukarannya ikhwati azakumullah syaraf, pertukaran antara uang Indonesia dengan uang dolar, rupiah dengan dolar, ini terjadi apa? Ikhtilaful jinsi, berbeda jenis. Maka kata Rasulullah, fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah sebagaimana yang kalian sukai, yadan biyadin. Tapi syaratnya apa? Harus cash. Hari itu juga uang rupiah diberikan, dolar diterima. Tidak boleh dia kasihkan uang rupiahnya, nanti saya ambil dolarnya sebulan kemudian. Tidak dibolehkan. Maka dia harus segera menukarkannya. Intinya uang rupiah, uang kertas ini dianggap emas dan perak. Sehingga ikhwati azakumullah, kalau kita kembalikan kepada hadis tadi, dia memiliki 200 dinar, 20 dinar. 20 dinar tadi 85 gram emas. Berarti tinggal dikonversikan ke uang rupiah, 1 gram emas itu berapa sekarang? 1 juta. Murah. 1 juta benar ya Pak? Ya, intinya kita patoklah umpama, ini contoh saja, kita nggak tahu fluktuatifnya ya. Kita anggap 1 juta. 1 juta berarti kita kali 75 gram, berarti sekitar 75 juta. Nah, sehingga orang punya uang 75 juta, berarti apa? Kaya apa miskin, Pak? Belum tentu. Itu uangnya kepakai apa enggak? Ya. Kalau dia ambil lagi berarti miskin. Masih butuh uang 75 juta tersebut. Tapi kalau dia simpan di bank, kemudian enggak diotak-atik selama 1 tahun, maka berarti apa? Orang kaya. Kalau kurang dari itu, belum orang kaya. Harus dia yang simpan 75 juta. Dan itu harus disimpan 1 tahun. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau nabung itu lihat tanggal, catat tanggalnya. Apabila sudah sampai uang kita itu jumlahnya 75 juta, maka catat tanggalnya, catat tahunnya dalam tahun Hijriyah. Dalam tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi, tahun Hijriyah. Seumpama kita nabung, kemudian sampai pada angka 75 juta, maka seumpama tanggal 1 Muharram 1444 Hijriyah. Catat. Kemudian berlangsung sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata kita mendapat pendapatan lain, sehingga uang 75 juta ini tidak berkurang. Kemudian di pertengahan tahun ada keperluan beli motor, kurang 75 juta menjadi seumpama 65 juta, berkurang. Kemudian nabung lagi dia, nabung lagi sampai pada 1 Muharram 1445 Hijriah, totalnya sama, yaitu 85 juta, sama dengan 1 Muharram 1443 dengan 1 Muharram 1444, atau tadi 1444 1445, sama nilainya 85 juta. Maka pada saat itu dia wajib mengeluarkan 2,5%-nya. 2,5%-nya. 2,5%-nya berapa dari 85? Ada yang hitung? Berapa? Ya, sekitar 2 juta sekian ya. Sekitar 2 juta
sekian. Itu yang dia keluarkan, ya. Dan dia keluarkan pas tanggalnya. Tidak boleh melebihi tanggalnya, tapi mendahului tanggalnya boleh. Ya. Dia keluarkan umpama 10 Zulhijjah misalnya. 10 Zulhijjah sudah dikeluarkan. Boleh. Tapi kalau dia mengeluarkannya bulan Safar umpamanya, maka dia telah berdosa. Ya, telah berdosa. Maka dia harus keluarkan 2,5% tersebut. Ini namanya zakat emas dan perak, ya. Jadi emas dan perak itu hitung-hitungannya zaman dahulu mirip-mirip, ya. Jadi antara 200 dirham dengan 20 dinar itu hampir mirip-mirip, ya. Tapi kalau di sekarang perbedaannya cukup mencolok, ya. Ya karena perak tidak begitu kuat, ya, peningkatan harganya, sementara emas cukup tinggi. Kemudian ikhwati jazakumullah, ada yang disebut dengan al-mal al-mustafad. Al-mal al-mustafad, jadi harta yang difaidahkan. Tadi orang punya 85 gram atau 85 juta. Lalu 85 juta ini dia modalkan. Dia dagangkan dan sebagainya, sehingga pada tahun yang kedua, awal penyimpanan, datang tahun kedua, kemudian di tahun kedua hartanya meningkat menjadi 300 juta. Menjadi 300 juta dengan adanya bisnis tadi. Dan rezeki yang diberikan oleh Allah, dia tabung sehingga bertambahlah uang dia yang 85 gram tersebut atau 85 juta itu menjadi 300 juta umpamanya. Maka dia mengeluarkannya adalah 2,5% dari 300 juta. Bertambah 1 miliar, maka 2,5% dari 1 miliar. Ini namanya al-malul mustafad yang pertama. Yang kedua, al-malul mustafad yang bukan dari jenis hartanya. Bukan dari jenis hartanya. Seumpama dia punya harta 85 juta. 85 juta. Tiba-tiba biqadarillahi ta'ala dia dapat warisan di pertengahan tahun, ya. Seumpama kita beri contoh, dia tadi nabung di 1 Muharram 1444 Hijriah. Lalu di bulan Ramadan dapat warisan. Dapat warisannya 100 juta, ya. Ramadan tanggal 10 Ramadan 1444 Hijriah dapat warisan 100 juta. Sehingga ketika dihitung di akhir, yaitu 1 Muharram 1445, uangnya menjadi 185 juta. 185 juta. Berapa persen dia harus keluarkan zakatnya? 2,5% tetap. Tapi dihitung dari mana? Dihitung dari 85 juta. Yang 100 jutanya bagaimana? Yang 100 jutanya dia memiliki haul sendiri, ya. Jadi dia mengeluarkan yang 100 juta itu di Ramadan tanggal 10-nya. Yang 85-nya itu di tanggal 1 Muharramnya. Mudah-mudahan jelas ini, ya. Jadi pertambahan itu bisa dari jenis hartanya. Kalau dari jenis hartanya maka terkumpulkan. Tapi kalau bukan dari jenis hartanya, rezeki nomplok istilahnya, baik itu warisan atau tiba-tiba temannya datang, ya. Alhamdulillah punya teman pengusaha, tahun ini saya untung 10 miliar. Ya, ente kan teman dekat saya, bagi-bagi rezeki nih, saya kasih 200 juta. Kalau dapat untung 10 miliar bagi 200 juta, ya kira-kira uang receh lah itu, ya. Tapi bagi kita apa? Wah, ini rezeki nomplok, nggak ada usaha, nggak ada apa, tiba-tiba datang rezeki. Itu juga termasuk apa? Al-malul mustafad min ghairi jinsil mal. Itu bukan dari jenis harta dia, itu bukan dia kembangkan, tapi dapat rezeki dari yang lain. Maka dia catat tanggal penerimaannya itu.
Kalau tiba-tiba 200 juta yang dia dapat hadiah tadi, oh mumpung hadiah ini nggak merasa nyari sendiri, langsung beli mobil umpamanya, uangnya langsung habis, ya berarti nggak ada zakat. Tapi kalau dia simpan, ya dia simpan 1 tahun, maka itu keluar zakat, ya 2,5%-nya apabila masih masuk hitungan nisab 85 juta. Ya. Jadi dia memiliki 2 kali haul hartanya sendiri dan haul dari harta nomplok tadi. Jadi harus dia bedakan. Tapi kalau harta dia itu dia kembangkan sendiri sehingga bertambah, walaupun tambahannya itu 1 hari sebelum hari H pengeluaran zakat, ya seumpama dia punya 85 juta, tiba-tiba dia kembangkan, kebetulan laku, dia beli mobil misalnya, dia jual, laku mobilnya 1 hari sebelum hari nisab, maka dia tetap menghitungnya dengan jumlah total. Dapat keuntungan 100 juta berarti 185 juta. Itu dia keluarkan 2,5%. Nah ini zakat emas dan perak, ya. Apakah piutang dihitung untuk dikeluarkan zakatnya? Kita umpama punya uang 45 juta. Kemudian punya piutang berarti orang lain berutang kepada kita, ya uang kita juga tapi dipinjam orang, itu 40 juta. Sehingga kalau dikumpulkan uang itu menjadi berapa? 85 juta juga. Cuman yang kita pegang 40 juta, yang dipegang sama orang lain adalah 45 juta. Kita punya 40, dipegang teman 45. Tapi total semuanya masuk nisab tidak? Masuk nisab. Apakah ketika datang tahunnya kita mengeluarkan zakat dengan memperhitungkan harta kita dan piutang kita? Maka para ulama mengatakan lihat keadaan piutangnya. Apabila piutangnya itu gampang likuidnya, gampang cairnya, atau sangat memungkinkan cairnya, ya, maka dia tetap hitung walaupun yang dia pegang adalah kurang dari nisab, tapi harta yang dipegang oleh temannya itu nanti biasanya dia bayarnya pas, nggak ada masalah, gampang, ya. Ya seperti apa? Seperti orang yang punya deposit di bank, deposito itu kan orang ngasih uang misalnya 40 juta, kemudian jangka penyimpanannya adalah misalnya 4 bulan. Nah, ketika masa datangnya mengeluarkan zakat, belum masa 4 bulan, masih 2 bulan lagi baru bisa diambil tuh uang deposito. Itu termasuk piutang yang mungkin dibayarkan. Tapi kalau kita punya piutang kepada teman, ketika ditagih, kapan nih bayarnya? Seminggu lagi ya Pak? Datangin seminggu lagi, aduh saya punya masalah nih, kayaknya 4 minggu lagi. Datangin 4 minggu, banyak lagi alasannya, begini begitu. Maka kalau sudah seperti ini, ketika datang masa zakat, maka dia tidak wajib zakat. Jadi uangnya tetap dihitung 40 juta. Yang 45 jutanya gak jelas, dipinjam orang tapi apa? Susah bayarnya, ya, maka ini tidak dihitung sebagai uang zakat, sehingga dia dikatakan miskin, tidak bisa mengeluarkan 2,5%. Jadi itu zakat piutang, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah profesi kita. Profesi itu ada yang memiliki sesuatu yang gampang dihitung, ada yang sulit dihitung. Yang gampang dihitung seperti apa? Petani. Barangnya ada nggak petani, Pak? Ada. Padi umpamanya, gandum ada. Yang kedua pedagang. Pedagang ada barangnya tidak? Ada barangnya. Ini bisa dihitung. Yang kedua profesi yang nggak bisa dihitung, dokter misalnya. Dokter ada barangnya nggak? Nggak ada, ya, nggak ada barangnya, jasa dia. Sehingga apa yang dihitung? Keringatnya. Nggak mungkin ngitung keringat, ya.
ngitung ilmunya gimana cara ngitungnya? Nggak jelas, ya. Maka ikhwati azakumullah, yang kena zakat adalah yang bisa ada benda yang bisa dihitung. Maka petani keluar zakat, pedagang keluar zakat. Kalau petani ikhwati azakumullah, maka kita menghitungnya dari hasil panennya, ya, hasil panen dari petani tersebut, yaitu sekitar 675 kilogram. 675 kilogram hasil panen kotor keluarkan, ya, bisa dikeluarkan 1/5, bisa dikeluarkan 1/10, tergantung cara dia bercocok tanamnya. Apabila dia menyiraminya sendiri, ya, maka dia mengeluarkannya 1/5. Tetapi apabila itu adalah hujan, dengan bantuan hujan dia tidak mengeluarkan alat dan sebagainya, maka dia mengeluarkan 1/10. Itu petani. Bagaimana dengan pedagang? Bagaimana cara kita menghitung pedagang? Maka pedagang pun ikhwati azakumullah, ada pedagang kecil, ada pedagang besar. Bagaimana cara menghitung pedagang itu kena zakat? Maka pedagang itu yang dizakatkan bukan untungnya, ya. Yang dizakatkan adalah barang dagangannya. Karena disebut dengan zakat, ya, badai'ut tijarah, zakat barang dagangan, bukan zakat pedagang. Zakat barang dagangan. Seumpama dia jual baju, ya, biasanya pedagang bertahap, ya. Ini kita hitung saja pedagang besar. Dia modal beli baju total semuanya 200 juta. Ini sudah sampai nisab tidak, Pak? Sampai, karena nisab tadi apa? 85 gram. Dia beli bajunya modalnya 200 juta. Maka hitung tanggalnya, catat tanggalnya, catat tahunnya. Barang dagangan ini. Nah, barang dagangan ini mesti dia jual. Dia jual berkurang. Tadinya 200 juta, karena dia jual berarti berkurang. Sisa baju mungkin hitungannya cuma 100 juta, mungkin 85 juta. Lalu dia beli lagi, nambah lagi, beli lagi, nambah lagi, beli lagi, nambah lagi. Ya, itu namanya orang dagang. Ya, orang dagang. Lalu kemudian sampai tahun berikutnya, dia lihat barang dagangannya ini. Jadi yang dilihat barang dagangannya ini. Ketika tahun kedua, barang dagangannya ini jumlahnya berapa? Apabila jumlah barang dagangannya masih 200 jutaan, berarti dia keluar zakat 2,5% dari barang dagangannya tersebut. Dan hukum asalnya adalah berzakat dengan barang dagangan. Orang jual baju, maka yang dizakatin bajunya. Orang jual beras, yang dizakati berasnya. Orang jual tanah, bisa nggak zakatin tanah, Pak? Gimana caranya? Dicangkul, ya. Karenanya ada yang nggak bisa diberikan dalam bentuk barang dagangannya, maka dikonvertkan dengan uang, ya. Konvertkan dengan uang. Apabila barang dagangannya itu di akhir, umpama barang dagangannya sisa 60 juta, tadinya beli 200 juta, di akhir 60 juta, berarti tidak ada zakat. Ya, tidak ada zakat karena telah berkurang dari nisab, ya, berkurang dari nisab. Jadi menghitung zakat perdagangan adalah dari barang yang dihitung. Dan itu 1 tahun juga. Seumpama orang beli rumah, dia beli rumah 400 juta. 400 juta sudah sampai nisab. Jadi dia hitung tanggalnya. Kemudian setelah beli rumah, dia jual tuh rumah. Dia beli untuk dia dagangkan, bukan untuk ditempatin, ya. Beli 400 juta, dia tawarkan qadarullah dalam sebulan laku. Dalam sebulan laku. Beli 400 juta, dijual 600 juta. Ada zakat tidak, Pak? Tidak ada. Tidak ada zakat karena belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Tidak ada zakat. Tidak ada kewajiban zakat. Kalau dia mau sedekah, itu silahkan, ya. Karena belum 1 tahun. Jadi zakat perdagangan itu 1 tahun juga. Al-haul 1 tahun. Apabila belum sampai 1 tahun, maka
dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi ikhwati jazakumullah, tentunya masalah zakat ini panjang. Maka ini salah satu contoh saja dari cara pengeluaran zakat, wabil khusus tentang zakat mal, zakat harta yang ada di sebahagian kita ya. Sehingga ini perlu dipahami lebih panjang ya. Tapi di kesempatan kali ini karena waktu terbatas sampai di sini, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Faliyatafaddal mazkura, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan pada Ustaz. Pertama mengenai zakat profesi, di mana tiap gajian kita dipotong 2,5%. Apakah itu benar adanya? Yang kedua mengenai pembayaran pajak, pembayaran zakat digunakan untuk bagian dari potong pajak. Seperti kita bayar zakat di badan zakat Basnas ya, nasional, itu bisa digunakan untuk pemotongan pajak kita. Ini bagaimana hukumnya? Yang terakhir, yang ketiga, tadi saya sempat mendengar apabila tabungan kita 85 juta di awal satu Ramadan misalnya, dipakai pada tahun, dipakai nabung gitu, naik turun gitu. Setelah di akhir satu Ramadan tahun berikutnya balik lagi jadi 85 juta. Apakah ini tetap kena pajak atau tidak, kena zakat atau tidak? Demikian pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib ikhwati jazakumullah. Berkenaan tadi dengan zakat profesi itu kan profesi kita ya. Ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ini itu. Maka tadi kita katakan pekerjaan profesi manusia itu ada yang menggunakan barang, ada yang menggunakan jasa. Yang menggunakan barang bisa dihitung jumlahnya sekian dan patokannya emas. Jadi patokannya emas. Kecuali zakat pertanian ada kekhususan. Nah, sehingga profesi yang tidak memiliki barang itu cara ngitungnya gimana? Semisal seorang dokter, ya, sekali pasien umpama berapa biasanya? Hitunglah sekali berobat orang 300.000, ya, 300.000 sekali berobat. Yang datang sehari 10 orang. Ini hitungan gampang ya. Berarti apa? 3 juta sehari. 3 juta kali, ya hitunglah dia kerja 25 hari atau 20 hari. 3 kali 2 sudah 60. Berarti 6, berapa itu? 600 juta ya? Atau 6 juta? 600 juta umpama. 600 juta itu hasil, ya, sama dengan pedagang beli baju, dia jual, ya, dia beli baju tadi 200 juta, dia jual umpama 400 juta, dapat untung 200 juta. Tapi dia mendapatkan 200 juta itu dari barang yang dia jual. Sekarang dokter tadi, apa barang yang dia jual? Jasa. Gimana cara kita menghitung jasa itu? Gak bisa dihitung, karenanya dokter tidak ada zakat profesinya. Lalu begitu enak dong dia, Ustaz. Zakatnya adalah zakat harta, zakat mal. Ya. Orang punya gaji, umpama nih yang kerja jadi karyawannya, punya gaji 85 juta. 85 juta satu bulan. Satu bulan 85 juta. Maka ketika dia terima gaji 85 juta itu sudah masuk nisab belum hartanya? Sudah, dia catat tanggalnya. Terima gaji pertama 85 juta, catat tanggalnya.
85 juta ini dia pakai tidak? Ya dipakai, namanya orang kerja buat cari hidup, beli makan, beli pakaian dan sebagainya. Sisa umpamanya 10 juta, 10 juta dia tabung. Terus demikian. Lalu sampailah dia di tahun kedua, ya, dia kerja setahun, terima gaji yang ke-12. Gaji ke-12 85 juta. Berarti apa? Sama enggak dengan yang diterima pertama? Dengan yang diterima yang kedua? Sama. Dia wajib keluar zakat tidak? Wajib di jumlah yang berapa? 85 juta plus tiap tabungan dia 10 juta. 10 juta berarti 120 juta. 120 juta ditambah 85 juta. Dia keluarkan tuh 2,5% di situ. Ya, dia keluarkan 2,5%. Tapi kalau orang gajinya 20 juta atau gajinya 10 juta, sebulan habis. Ya sudah, berarti nggak ada zakat, ya, nggak ada zakat. Nggak boleh orang dipotong 2,5% kalau dia belum sampai nisab, ya, belum sampai nisab. Dan gaji itu adalah uang, bukan hasil tani, karena uang itu adalah hasil dari upaya, ya, bukan barangnya. Kalau pedagang yang dihitung barangnya, petani yang dihitung barangnya, adapun hasilnya itu adalah kehendak Allah. Nanti kalau dia punya hasil dan disimpan, sebagian para ulama mengatakan dia punya 2 zakat, sebagian lagi mengatakan sesuatu yang sudah dikeluarkan zakat dari salah satu kewajiban zakat, baik perdagangan, baik pertanian, maka dia tidak mengeluarkan zakat yang lainnya, ya. Jadi demikian, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini dipahami, ya. Begitu pula orang proyek, dia dapat uang 300 juta untung, itu dia kaya apa miskin? Tergantung. Uang 300 juta itu dia pakai tidak? Ada orang punya gaji 200 juta, tapi dia pakai untuk hidup sehingga tidak ada sisa. Itu orang kaya apa miskin? Miskin. Jadi orang miskin, orang yang enggak punya simpanan, sehingga uangnya kepakai terus, ya. Dan apabila dia memakai terus untuk kekenyangan jiwanya, maka itu akan menyebabkan kehancuran bagi dia, ya. Jadi tidak ada potongan sebelum 1 tahun dan sebelum mencapai nisab, ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang potong pajak untuk biaya zakat digunakan bagaimana sebagai biaya potong pajak? Iya, pajak itu adalah kebijakan umum. Kebijakan umum dari pemerintah dan cara menghitungnya tidak diatur oleh syariat. Itu hanya sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Tapi zakat ini adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan tidak ada tawar-menawar. Ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemerintah menetapkan adanya potongan pajak dari zakatnya, walillahil hamd, maka itu syukur dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak punya 2 kewajiban. Dan harusnya demikian, ya, karena di zaman dahulu kaum muslimin kena zakat, dan orang-orang di luar kaum muslimin yang hidup di negeri kaum muslimin dapat jizyah. Jadi sama-sama mengeluarkan harta. Mereka mengeluarkan harta dari zakat, tapi tidak ada jizyah. Di orang-orang non-muslim, mereka hidup di negeri muslim dan diatur kehidupannya, dijaga keamanannya, maka mereka membayar pajak, jizyah, ya. Nah, kalau di negeri kita diatur demikian, maka itu adalah kebijakan dari pemerintah. Jadi apabila ada potongan karena kita mengeluarkan zakat, maka falillahil hamd, maka itu halal dan tidak ada masalahnya, wallahu a'lam. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan masuk, Ustaz, bolehkah kita sengaja menahan infak agar kita dapat zakat, atau lebih afdal mengeluarkan infak? Infak dan zakat, infak di sini maksudnya sedekah, ya. Sedekah itu tidak ada batasan. Mau orang kaya, orang miskin boleh bersedekah. Orang nggak punya apa-apa juga bisa bersedekah. Tinggal senyum saja. Senyum sedekah. Tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Senyummu di depan teman sahabatmu adalah sedekah. Tapi jangan sering-sering senyum, nanti dikirain orang gila lagi. Kebanyakan sedekah, ya.
Artinya sedekah nggak ada batasannya. Mau kaya, mau miskin, mau setahun, mau setengah tahun, mau seketika, nggak ada batasannya. Mau banyak sekian, mau sedikit, terserah dia. Mau 2,5%, mau 10%, mau seluruh hartanya dia sedekahkan, boleh, ya, boleh. Ya. Lalu dia menahan infaknya agar dapat berzakat. Itu terserah dia juga, karena infak adalah sunnah, tapi zakat adalah kewajiban, dan zakat itu sedikit 2,5%. Karenanya ikhwati azakumullah, berinfak itu lebih banyak. Yang kedua, harta zakat tidak boleh sembarangan diberikan. Dia hanya kepada orang-orang tertentu. Tapi kalau sedekah itu terserah mau ke siapa. Orang bersedekah kepada orang kaya boleh tidak? Dia ada tetangganya orang kaya, dia sedekah, kasih makanan umpamanya tetangga, nggak ada masalah. Tapi zakat nggak bisa diberikan kepada orang kaya. Zakat nggak bisa juga diberikan kepada masjid, ya, karena masjid tidak termasuk yang menerima zakat. Lalu bagaimana masjid bisa hidup? Masjid itu ada infak wajib. Jadi mengeluarkan harta yang wajib itu bukan hanya zakat. Zakat itu salah satunya. Yang lainnya ada infak wajib. Infak wajib seperti apa? Infak suami kepada istri. Dia wajib mengeluarkan hartanya. Infak kepada masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi jangan nunggu zakat. Nanti aja saya zakatnya ke masjid. Bukan, masjid tidak ada bahagian dari zakat. Dia bahagian dari infak wajib, dan itu bergantung dengan kebutuhan masjid. Apabila ada masjid terbengkalai, tidak ada pendanaan, maka yang berdosa adalah orang-orang sekitarnya, karena mereka tidak mengeluarkan infak wajib. Sebagaimana seorang istri terlantar tidak ada infak dari suaminya, maka suaminya berdosa. Walaupun suami sudah mengeluarkan zakat, ada kewajiban lain, ya. Jadi ada infak wajib, ada infak sunnah. Kalau dia ingin menahan infak sunnahnya tidak ada masalah, ya. Tetapi juga dia akan mendapatkan tahanan dari Allah, dari rezekinya, ya. Ya, karenanya jangan hanya menunggu kewajibannya, tapi juga banyak berinfak. Ini akan memudahkan dan menambahkan hartanya. Justru dengan dia berinfak, dia semakin mungkin berzakat. Jadi logikanya orang berinfak itu tidak akan mengurangi sehingga dia tidak bisa berzakat. Tidak. Ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah. Kalau dia ingin berniat zakat, banyak berinfak, maka dia akan apa? Bisa berzakat plus berinfak, ya. Kalau misalnya harta bercampur antara emas dan uang berjumlah lebih dari nisab, apakah wajib zakat? Iya. Jadi kalau kita menghitung zakat itu jangan yang dihitung di bank saja. Ya, umpama di bank punya uang 100 juta. Pada hari pengeluaran zakat, ya, 1 tahun disimpan. Lalu di dompetnya ada 10 juta. Di lemarinya ada emas 5 gram. Hitung semua itu. Yang di bank berapa, tambah yang di kantong berapa, tambah yang simpan di lemari berapa, dihitung semuanya, totalnya keluarkan 2,5%. Karena zakat itu bukan hanya zakat tabungan yang di bank, ya, tabungan yang di kantong juga dihitung, ya. Kalau dia berupa uang dan emas, maka digabung semuanya, ya. Bagaimana dengan zakat perhiasan? Zakat perhiasan itu ada berbagai. Apabila yang menyimpan perhiasan laki-laki, ada laki-laki beli kalung emas, boleh dipakai nggak, Pak? Nggak boleh. Lalu dia buat apa? Mesti kalau laki-laki beli emas berupa cincin dan perak, berarti untuk apa? Investasi. Berarti tabungan, dan dia masuk yaknizuna, yang disimpan, maka dihitung. Kalau perempuan beli galung dan sebagainya, pertama untuk hiasan mereka, biasanya dipakai kalau ada kondangan, ya, ada acara-acara rame-rame dipakai, entah pamer, entah apa, yang penting dipakai. Memang perempuan butuh hiasan, ya.
Maka para ulama mengatakan ada khilaf di sini. Ada yang mengatakan zakatnya adalah satu kali. Satu kali dia harus mengeluarkan zakatnya, tidak ada hitungan setahun, 2 tahun. Walaupun emas, ya, karena yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah emas yang berupa emas investasi yang tidak dipakai. Ya, kalau dia pakai sebagai perhiasan maka dia mengeluarkan zakatnya, walaupun kurang dari nisab. Ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha memakai gelang emas. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau memakai gelang emas ini? Maka Aisyah mengatakan, li atazayyanu laka ya Rasulullah. Aku berhias untuk engkau ya Rasul. Jadi bukan untuk orang lain, untuk suami beliau. Beliau berhias itu. Lalu Rasulullah mengatakan, atuaddi zakatahu, apakah engkau sudah mengeluarkan zakatnya? Maka Aisyah mengatakan belum. Atuhibbina, kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau suka nanti itu akan dirubah menjadi api neraka yang akan engkau kalungkan atau engkau gelangkan? Jadi gelangnya berubah menjadi api. Maka di sini Rasulullah menyuruh mengeluarkan zakatnya. Ya, maka sebahagian mengatakan zakatnya adalah satu kali dia punya, kalau itu dia pakai sehari-hari. Ya, tapi kalau dia pakai untuk investasi, maka dia hitung juga dari semuanya tersebutnya. Ada pertanyaan di sini? Misalnya kalau lupa mencatat tanggal penyimpanan, bagaimana cara membayar zakatnya? Ya diperkirakan saja. Ya diperkirakan saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi diperkirakan kira-kira tanggal berapa, ya. Dan Allah Maha tahu tentang perkiraan kita tersebut. Jadi jangan dikira-kira untuk merekayasa. Dikira-kira yang paling memungkinkan terjadinya tersebutnya. Harta yang tersimpan di BPJS, apakah itu termasuk hitungan nisab? Ya, ini sama dengan tadi piutang. Apakah itu gampang diambilnya? Tidak ada masalah ketika diambil. Mau di BPJS, mau didepositokan, mau dipegang orang, mau diniagakan umpamanya. Maka apabila perhitungannya secara kebiasaan ini mudah untuk didapatkan dan tidak hilang, ya maka ini dihitung, ya, menjadi hitungan nisab tersebut. Wallahu a'lam. Ya, ini pertanyaan yang di kertas sudah habis ya. Baik. Yang tadi pertanyaan ketiga belum. Apa itu? Yang mengenai tabungan 85 juta di awal Ramadan, bulan berikutnya dipakai 10 juta, misalnya sebulan berikutnya nambah lagi 15 juta. Begitu terus naik turun Ya. sampai tahun berikutnya dari 8 juta, apakah itu dengan nisab zakat? Iya, pengurangan penambahan di tengah tahun itu tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Yang dilihat hasil awal dan hasil akhir. Ya. Seumpama penambahannya tadi yang saya katakan 1 hari sebelum hari H tambah 100 juta. 100 juta ini kan belum 1 tahun, baru 1 hari. Tapi 100 juta ini dari uang yang kita pegang, ya kita bisniskan dan sebagainya, itu tiba-tiba keuntungannya pas 1 hari sebelum hari H dapat tambahan 100 juta sehingga total di akhir 185 juta. Yang 100 jutanya umurnya baru 1 hari. Itu tetap dihitung. Kecuali tadi kalau rezeki nomplok. Kalau rezeki nomplok harus dipisahkan haulnya. Yang harta sendiri ada haul sendiri, yang rezeki nomplok ada haul sendiri. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Terima kasih. Ustaz, seseorang punya usaha dagang misalkan. Modal awal dia misalkan 100 juta. Nah, dia putar, maka tahun berikutnya 600 juta, Ustaz. Tapi itu bercampur dengan keuntungan, Ustaz. Jadi yang dizakatkan itu modal dia atau semuanya itu, Ustaz? Atau keuntungannya saja? Ya, barakallahu fiik. Yang didagangkan yang ya. Zakat uang kontrakan, rumah kontrakan, Ustaz, gimana? Nilai rumahnya atau uang sewanya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Jadi yang zakat perdagangan yang dizakatkan barang dagangnya, bukan untung dia. Ya, bukan untung dia. Seumpama orang bisnis perumahan,
dia bangun beli tanah. Dia beli tanah, dia beli rumah, dan tanahnya itu ada tanah yang dijual, ada tanah pasum ya. Maka ketika dia menghitung zakat yang dia jual apa? Rumahnya, tanahnya. Itu yang dihitung. Pasumnya jangan dihitung. Walaupun pasum itu dia beli kan, tapi nggak dia jual, karena itu nggak bisa dijual. Jadi yang dia jual area tanahnya dan rumahnya itu. Ya, dia hitung misalnya setahun dia bangun 5. Ya, kemudian pada tahun terakhir cuma tinggal 1 rumah, maka yang dizakatin 1 rumahnya ini. Ya, 1 rumahnya ini. Kalau habis semua sebelum 1 tahun, maka tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Ya, berarti dia termasuk pedagang yang lambat. Ya, sehingga dia tidak menambah lagi hartanya. Bagaimana kalau belum laku? Setahun belum laku, hitung ya, hitung lagi zakat, keluar lagi zakat. Karenanya perhitungan orang menjual itu dihitung dengan zakat modal. Dan maka dia menzakatkan nanti. Bisa jadi dengan zakatnya itu maka akan membuka kerannya. Tadinya rumah ini gak laku-laku, tertutup kerannya, diuji oleh Allah Ta'ala. Jual rumah sampai setahun gak laku, karena ini rumah untuk ditempati, untuk dijual, berarti hitungannya barang dagangan. Sampai 1 tahun nggak terjual, berarti tetap rumahnya tetap itu, berarti itu masuk nisab. Maka dia keluarkan 2,5%. Kalau duitnya belum datang, Ustaz, ya sudah. Kalau duitnya belum datang, dia bisa berhutang untuk membayar zakatnya tersebut, ya. Atau dia menunggu rumah itu laku, dan dia lakunya 2 tahun, berarti 2 kali ngeluarin zakat dari perhitungan rumah tersebut 2,5%. Maka dia ketika menjual rumah tersebut, maka dia perhitungkan jadi modal dari barang dagangannya tersebut ya. Itu yang harus dia keluarkan. Adapun rumah kontrakan, itu yang dijual apanya, Pak? Jasa atau sesuatu yang sifatnya manfaat dari rumah tersebut, untuk ditinggalin, tempat tinggal dan sebagainya. Rumahnya dijual tidak? Tidak, rumahnya tidak dijual, karena tidak ada zakat di sini. Tidak ada zakat di kontrakan. Tapi dari hasil kontrakan, umpama dia punya 10 pintu. 10 pintu, 1 pintunya 1 juta, berarti 1 bulan 10 juta. Masuk nisab enggak itu? Belum. Dari 10 juta dia pakai untuk hidup, umpamanya 5 juta. Yang 5 juta dia tabung. Dia tabung, nanti sampai ukuran 85 gram emas atau 85 juta baru dia catat tabungannya. Dan apabila bertahan 1 tahun atau bertambah, dia keluarkan 2,5%. Jadi sesuatu yang tidak ada barangnya yang dijual, maka itu tidak dihitung ya. Dia kenanya zakat harta apabila dia menabung ya, apabila dia tidak pakai ya. Jadi demikian ya, wallahu a'lam. Nah ya. Di bulan memiliki rumah kedua, tapi rumah itu berupa harta ya, yang tidak ditinggalin atau tidak dikontrakkan, apakah itu juga ini dikatakan? Barakallahu fiik. Jadi ada istilah pedagang, ada pedagang dadakan. Yang kena zakat adalah pedagang, bukan pedagang dadakan. Misalnya apa? Kita punya rumah nih, punya rumah kita tempatin, lalu ada kebutuhan, lalu kita jual tuh rumah. Itu tidak ada zakatnya, karena kita bukan pedagang. Ya, karena barang yang dizakatkan itu adalah barang yang sejak awal dibeli untuk didagangkan. Tetapi kalau dia pakai lalu kemudian satu saat dia jual, itu namanya bukan pedagang. Ada orang beli mobil dipakai setahun 2 tahun, udah bosan mau ganti mobil, dijual. Itu pedagang apa bukan? Bukan pedagang. Itu mendadak pedagang ya. Dia jual laku, nggak ada zakat, karena dia bukan
pedagang. Jadi syarat dari zakat perdagangan adalah barang yang dia beli sejak awal itu memang untuk dia dagangkan. Apabila dia membeli rumah untuk dia miliki, untuk dia pakai, terkadang dia tidak pakai, maka Allah alam sebagian para ulama mengatakan tidak ada zakat bagi dia di situ. Yang ada zakatnya hanya, jadi barang yang dizakatkan itu hanya emas dan perak. Emas dan perak. Sehingga kalau orang punya rumah ada zakatnya enggak? Enggak ada zakat. Orang punya mobil ada zakatnya enggak? Enggak ada zakatnya. Dia punya 5 mobil, enggak dihitung zakat. Enggak dihitung zakat karena itu bukan emas dan perak. Lalu barang selain emas dan perak itu bisa menjadi barang zakat apabila didagangkan. Orang beli mobil untuk dijual, itu ada zakat. Ya, tapi kalau dia beli untuk dia miliki maka tidak ada zakat. Rasulullah SAW mengatakan wa zakatus sayyarah rukabuha. Zakat kendaraan itu adalah ngajak orang di kendaraan tersebut. Misalnya satu jalur, ya, diajak orang, atau ada tetangga yang lagi butuh pinjamkan, itu zakatnya mobil. Ya. Orang punya cincin umpamanya mahal, harganya umpama adalah 80 juta, dia simpan, nggak ada zakatnya karena itu bukan emas, bukan perak. Ya. Jadi yang wajib zakat adalah emas dan perak yang secara zat, ya. Adapun barang yang lain menjadi zakat karena sebab diperdagangkan. Sebab diperdagangkan. Tapi kalau dimiliki ini tidak ada zakat. Ini masalah kewajiban, ya. Kalau masalah infak ya dia bebas, ya. Jadi demikian, wallahu a'lam. Nah. Baik, saya rasa naktafi bi hadzal qadar. Kita cukupkan dengan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan menjadikan kita menjadi orang yang banyak berinfak di jalan Allah, baik dengan apa yang diwajibkan oleh Allah maupun dari apa yang disunnahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.